Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama kita, yaitu dalam ekskul kajian Islam Science kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu terkait tentang ilmu, ya, bagaimana sebenarnya kedudukan ilmu dalam Islam, lalu bagaimana keutamaan seorang menuntut ilmu, dan bagaimana juga pembagian ilmu di dalam Islam. Baik, Naya, kita lanjut seperti yang Mem sampaikan tadi bahwa kegiatan kita hari ini membahas tentang ilmu dan sains di dalam Islam. Jadi bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam. Islam sendiri telah menempatkan ilmu dan orang-orang yang berilmu itu pada posisi yang mulia, ya, posisi yang utama, ya, seperti itu. Mengapa? Karena kita memahami bahwa tidak ada satupun sebenarnya aktivitas dalam kehidupannya kita yang tidak terlepas dari ilmu. Dalam satu dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Maka tentu sangat berbeda sekali kualitas kehidupan seseorang yang mengetahui dan juga tidak mengetahui tentang sesuatu dalam hal apapun itu, dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan beragama, dan juga ya dalam kehidupan sosial seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya hukum menuntut ilmu di dalam Islam? Jadi banyak sekali penjelasan mengenai kewajiban menuntut ilmu di dalam Islam, baik dari dalil Al-Quran maupun dari hadis. Misalnya dari surah Al-Mujadil ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa sesungguhnya atau niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan atau orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Jadi memang Allah sendiri telah memastikan atau memberikan janji bahwa orang-orang yang memiliki keimanan dan juga orang-orang yang memiliki ilmu derajatnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka secara otomatis ya memang ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu akan meningkatkan kualitas hidupnya kita, ilmu itu akan mencerdaskan diri kita, ilmu itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan lain-lain. Itu juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satunya itu dari hadis riwayah Ibnu Majah yang mengatakan bahwa talabul ilmi faridatan ala kullil muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait dengan hal ini. Nah, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi tidak boleh kita membiarkan diri kita berada dalam kebodohan, tidak boleh diri kita membiarkan diri kita berada dalam ketidaktahuan, seperti itu, kemunduran berpikir, ketidakingin tahuan dan sebagainya yang sebenarnya bukan ciri-ciri dari seseorang yang beriman. Selanjutnya kita akan mengkaji terkait dengan beberapa pembagian ilmu di dalam Islam. Yang pertama, ilmu agama itu hukumnya untuk dipelajari adalah wajib ain. Artinya dia wajib untuk dipelajari oleh setiap umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idkhuluna fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam
dalam Islam secara kafah. Kafah di sini dalam artian ya memenuhi, memahami, kemudian mengamalkan ajaran agama baik dari aspek akidah maupun aspek syariah. Maka tentu untuk mengamalkan itu dibutuhkan ilmu terkait dengan hukum agama dalam segala hal terkait akidah, syariah, fikih, hukum-hukum sosial ya, kehidupan yang lainnya itu juga harus dipelajari. Selanjutnya, terkait dengan ilmu sains. Hukum mempelajari ilmu sains atau ilmu tentang kehidupan adalah fardu kifayah. Artinya itu wajib untuk dikuasai oleh sekelompok orang yang nantinya dia bisa digunakan untuk kemaslahatan. Nah, ketika sudah ada sekelompok orang bisa menguasainya, maka ya tidak wajib untuk yang lain untuk menguasainya, tetapi didorong untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadinya. Contoh misalnya menuntut ilmu untuk menjadi seorang dokter, ya ketika di suatu daerah tidak ada seorang dokter, maka fardu kifayah, wajib kifayah ya, wajib atas setiap orang untuk kemudian menuntut ilmu tentang kesehatan, karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi kalau sudah ada dokter, artinya sudah terpenuhi, tidak wajib kifayah lagi, tidak wajib ain lagi bagi yang lainnya, tetapi cukup menjadi mubah, boleh memilih ya, boleh memilih belajar tentang ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan atau memilih ilmu-ilmu yang lainnya. Itu contohnya ya. Pun yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan sakafah asing atau ilmu yang berasal dari keyakinan atau pemahaman dari luar Islam atau bertentangan dengan Islam atau bertentangan dengan agama. Maka hukum mempelajarinya adalah mubah, boleh. Boleh dalam artian dalam rangka mempelajari kerusakannya supaya kita bisa mencegah hal-hal yang atau memahami hal-hal yang tidak dibolehkan di dalamnya. Tetapi sebaiknya untuk mempelajari ini pondasi akidahnya kita itu sudah baik ya, sudah kuat sehingga kemudian tidak membelokkan kita dari keyakinan atau keimanannya kita. Anak-anakku sekalian, itu sedikit pengantar terkait dengan materi ilmu, sains, dan Islam. Silahkan kalau anak-anakku sekalian mau bertanya terkait tentang ilmu, mari kita diskusikan bersama-sama. Boleh mengangkat masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang sekiranya kita bisa kaitkan dengan pembahasan kita hari ini. Silahkan. Kena Raid, pertanyaan yang bagus. Nah, seperti ini. Selain dari segi hukumnya di dalam Islam terkait tentang kewajiban menuntut ilmu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita kembalikan ke dalam diri kita adalah, coba kita bertanya ke diri kita. Kira-kira ketika kita tidak memiliki ilmu, bisakah kemudian kita menjalani kehidupannya kita dengan baik? Bisakah kita menjalani kehidupan kita dengan benar? Contoh dalam hal yang paling sederhana, misalnya untuk melaksanakan sholat. Ketika kita tidak mengilmui tentang sholat, bisakah kita melaksanakan sholat dengan cara yang benar? Atau misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari masak, ketika kita tidak mengilmui tentang memasak, apakah kita bisa memasak dengan cara yang benar? Atau terkait dengan pekerjaan, ketika kita tidak mengilmui pekerjaan kita, dari pekerjaan paling kecil sampai pekerjaan yang paling besar ya, itu tetap membutuhkan ilmu. Misalnya seorang tukang, ketika dia tidak tahu cara membangun, tidak tahu komposisi bahan dan sebagainya, tidak mengilmui, maka tentu akan menyebabkan kesalahan-kesalahan. Apatah lagi kalau terkait tentang kehidupan beragama kita, ketika tidak dilandasi dengan ilmu, maka akan menyebabkan kesalahan dalam beribadah ya. Kesalahan dalam beribadah ini bisa mengantarkan kepada, misalnya kalau dalam hal keyakinan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau dalam hal aktivitas ibadah mahdha ya, ibadah kepada Allah, bisa menyebabkan kita melakukan bid'ah karena tidak didasari dengan ilmu. Sebelum menjawab pertanyaan dari Asmaul Husna, silahkan siapa tahu ada anak-anakku yang lain yang mau menanggapi, bagaimana menurut pendapat kalian. Jadi kita diskusi bersama-sama ya. Terkait dengan pertanyaan Nur Aziza, apakah kita harus menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas pribadinya kita?
sebelum menjawab, saya kembalikan dulu. Nak Nur Aziza mau menjalani kehidupan dengan kualitas yang seperti apa? Dengan kualitas baik atau dengan kualitas yang buruk? Ya, maka tentu itu akan menjadi jawaban buat kita apakah kita perlu menuntut ilmu atau tidak. Atau ada yang mau menanggapi, silahkan. Ya, sudah tepat Nak Tasya, ya betul bahwa fardu kifayah itu suatu hukum fardu di mana ketika seseorang sudah melaksanakan kefarduan itu maka tidak wajib lagi bagi yang lain. Tetapi ketika belum ada yang mampu melaksanakan dan menyempurnakan, maka itu menjadi wajib ain atas setiap individu yang ada di tempat itu. Ini Nak Nur Azizah, jadi betul sekali bahwa untuk hal yang sekecil apapun atau untuk hal yang sederhana apapun kita wajib memiliki ilmu. Misalnya untuk memanjat pohon saja, ketika seseorang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu ini dalam pengertian kemampuan, keterampilan, pengetahuan, maka tentu akan berbeda kualitasnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ini baru untuk satu hal yang sederhana, misalnya tentang memanjat pohon. Karena tidak mengilmui, maka tidak bisa mengetahui atau tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah, apatah lagi kalau kita bicara tentang kehidupan kita yang kompleks atau kehidupan kita yang lebih besar lagi, ya seperti itu. Kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang anggota masyarakat, ya kelak kalian akan menjadi seorang yang bekerja, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Maka ilmu itu adalah bekal utama yang bisa kalian yang harus kalian miliki, seperti itu. Jadi ibaratnya seperti ini, ilmu itu seperti senjata yang harus dimiliki oleh seseorang ketika akan berperang. Ketika medan perang itu adalah kehidupan, maka ilmu itu adalah senjatanya. Maka ketika kita tidak memiliki senjata itu, maka yang terjadi adalah bisa jadi kita kalah sebelum berperang, atau kemudian ya dikalahkan oleh musuh atau keadaan. Benar sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa akanlah apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Maka ini sebenarnya adalah sebuah prosa atau ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak akan mungkin sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tidak akan mungkin sama kualitas hidupnya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tidak akan mungkin sama kualitas ibadahnya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Maka tentu ini menjadi dorongan bagi kita untuk bersemangat menuntut ilmu, untuk terus-menerus memotivasi diri untuk memiliki ilmu dalam segala hal, khususnya dalam hal agama, ya, kemudian dalam masalah sains, ya, karena itu adalah ilmu kehidupan, dan juga untuk ilmu-ilmu lain yang hubungannya dengan keterampilan hidup. Sekali nak ya, bahwa ada ayat di dalam Al-Quran juga yang menyebutkan bahwa laha makasabat wa alaiha maktasabat. Artinya bahwa atas mereka apa-apa yang mereka upayakan. Nah, artinya apa? Bahwa setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang merupakan hasil dari upayanya sendiri. Kalau bahasanya itu, ya, istilah bahasa Indonesia itu adalah kaidah kausalitasnya, bahwa setiap orang itu mendapatkan hasil dari apa yang dia upayakan. Nah, tidak akan mungkin kita mendapatkan hal yang baik ketika kita tidak mengupayakan hal yang baik-baik pula. Dan salah satu jalan atau pintu menuju kebaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi saya harap itu bisa kita fahami bersama dan bisa kita terapkan di dalam kehidupannya kita. Demikian pula ada dalil yang menyebutkan seperti ini, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika dia tidak mengubah keadaannya sendiri. Jadi memang ya ketika kita ingin merubah kehidupannya kita, meningkatkan kualitas hidupnya kita, memang harus berusaha, harus mengandalkan diri kita sendiri, termasuk dalam hal mengilmui sesuatu.
belajar harus mengandalkan diri sendiri, ya, mengerjakan tugas mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita yang melakukannya sendiri, maka tentu impact-nya, dampaknya, hasilnya, pengaruhnya itu pun yang akan merasakan diri kita. Kan tidak mungkin Nak ya seperti ini, orang lain yang belajar, orang lain yang kerjakan tugas, orang lain terus kita yang dapat ilmunya, kan tidak seperti itu. Kita yang harus menjalani prosesnya sehingga kita juga yang akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya. Boleh Mem kasih tugas, sederhana supaya, pelajaran kita hari ini atau kegiatan kita hari ini bisa membekas. Silahkan, menulis satu ayat atau hadis ya atau dalil terkait dengan, kewajiban menuntut ilmu. Ya tulis saja di kertas atau di buku lalu difoto dikirim ke grup ini. Mudah-mudahan dengan itu bisa, menguatkan azamnya kita, tekadnya kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang tidak membiarkan dirinya dalam ketidaktahuan atau kebodohan atau keterbelakangan ya seperti itu. Jadi anggap itu sebagai motivasi bagi kita ya atau cara memotivasi diri kita untuk mencintai ilmu ya. Baik Nak ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, ya mencintai ilmu, menghargai proses menuntut ilmu. Jadi tidak lagi merasa berat atau beban dalam menuntut ilmu karena memahami betapa penting, betapa utama dan betapa mulianya orang yang memiliki ilmu. Jadi kita memiliki ilmu, menuntut ilmu bukan tutup kegiatan kita hari ini dengan beristighfar dan doa kafarah majelis sama-sama Nak ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.